Shalom, puji Tuhan. Selamat berjumpa dalam pengajaran firman Tuhan dengan tema Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia. Terambil dari Lukas pasal 1 ayat 30. Ini adalah tema ibadah perayaan Natal jaringan doa sekota Ambon yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember tahun 2022 dalam ruangan gedung gereja ini. Setelah selesai ibadah, Ketua Jaringan Doa Sekota Ambon dan sejumlah peserta ibadah mengaku bahwa mereka sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Itulah sebabnya Ketua Jaringan Doa Sekota Ambon, Bapak Pendeta Stephen Terupun MA, meminta saya agar khotbah kebenaran ini divideokan sehingga orang lain dapat diberkati. Tetapi karena waktu itu khotbah ini tidak direkam, maka berarti saya harus mengkhotbahkan ulang untuk dapat divideokan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau para peserta ibadah perayaan Natal jaringan doa sekota Ambon diberkati luar biasa oleh kebenaran firman Tuhan ini, saya sangat percaya Anda yang menonton video ini pasti akan diberkati. Ketika malaikat Gabriel datang ke Nazaret untuk memberitahukan kepada Maria tentang kelahiran Yesus, ia berkata kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Melalui perayaan Natal, jaringan doa sekota Ambon menyampaikan kepada semua orang percaya, jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia. Ada 4 kebenaran indah yang perlu kita tahu dari tema yang luar biasa ini. Pertama, arti kasih karunia. Dalam Alkitab Perjanjian Lama yang berbahasa Ibrani, kasih karunia ditulis dengan kata ken. Dan dalam Alkitab Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani, kasih karunia ditulis dengan kata karis. Dalam Alkitab yang berbahasa Inggris ada 2 kata yang digunakan menulis kasih karunia. Yang pertama, favor. Yang kedua, grace. Yang keduanya berarti kebaikan hati Tuhan atau kemurahan hati Tuhan. Berdasarkan kemurahan hati Tuhan, Tuhan memberikan pemberian-pemberian yang luar biasa, yang ajaib, dahsyat, indah, dan istimewa kepada manusia. Yang mana manusia itu sendiri tidak layak menerima pemberian-pemberian Tuhan yang luar biasa itu. Sebab pada diri manusia tidak ada hal-hal yang menjadikannya layak menerima pemberian-pemberian Tuhan itu. Tetapi semua pemberian-pemberian yang luar biasa itu diberikan Tuhan kepada manusia semata-mata berdasarkan kasih karunia, berdasarkan kemurahan hati Tuhan. Itu yang pertama, arti kasih karunia. Yang kedua, Maria beroleh kasih karunia. Seperti yang saya katakan tadi, malaikat berkata kepada Maria, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Berarti Maria beroleh pemberian yang luar biasa dari Tuhan. Apakah pemberian-pemberian itu? Dikatakan dalam ayat yang ke-31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Kasih karunia bagi Maria adalah dia diberi anugerah untuk melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia harus menamai
Yesus. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, lahirnya Yesus dari Maria memberikan kepada Maria posisi yang sangat-sangat penting dan luar biasa. Ada 3 posisi yang diberikan kepada Maria karena melahirkan Yesus Kristus. Pertama, dia diberi posisi menjadi ibu anak Allah yang maha tinggi. Karena ayat yang ke-32, malaikat berkata, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Anak yang dilahirkan Maria disebut anak Allah yang maha tinggi. Berarti Maria diberi posisi sebagai ibu anak Allah yang maha tinggi. Itu yang pertama. Posisi yang kedua, sebagai ibu raja yang kekal. Malaikat itu melanjutkan, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Berarti anak yang akan dilahirkan Maria adalah raja yang kekal. Semua raja pasti ada masa baktinya selesai. Paling tinggi raja seumur hidup, kemudian dia mati dan tidak menjadi raja lagi. Tapi anak yang akan dilahirkan Maria akan menjadi raja yang kekal. Kerajaannya tidak berkesudahan. Berarti posisi yang kedua yang diberikan kepada Maria adalah posisi menjadi ibu raja yang kekal. Posisi yang ketiga adalah menjadi ibu juru selamat dunia. Ketika Yusuf berencana memutuskan hubungannya dengan Maria, malaikat Gabriel datang kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 21. Berarti Yesus yang dilahirkan oleh Maria ini adalah juru selamat dunia. Dia yang melepaskan umatnya dari dosa mereka, melepaskan umatnya dari perbudakan iblis, melepaskan umatnya dari perbudakan kutuk sumpah serapah, dan melepaskan umatnya dari ancaman maut neraka selama-lamanya. Berarti posisi yang ketiga yang diberikan kepada Maria adalah menjadi ibu juru selamat dunia. Ketika Maria mendengar berita ini, Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Itu tidak mungkin terjadi disebabkan 2 hal. Hal pertama, Maria belum pernah bersuami atau belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Maria berkata, aku belum bersuami. Dengan arti Maria belum pernah adakan hubungan sebagai suami istri oleh seorang laki-laki. Dan itu tidak memungkinkan untuk mengandung. Itu tidak mungkin. Maria tidak mungkin mengandung. Penyebab yang kedua tidak mungkin adalah Maria manusia biasa. Mana mungkin jadi ibu anak Allah yang maha tinggi. Mana mungkin jadi ibu raja yang kekal. Mana mungkin jadi ibu juru selamat dunia. Hal itu tidak mungkin. Lalu malaikat Gabriel menyampaikan solusi dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pada ayatnya yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Ini solusinya. Roh Kudus yang adalah Allah sendiri dalam keadaan roh, dengan kuasa daya hidupnya akan turun atas Maria. Yohanes pasal 1
Ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Kapankah firman itu menjadi manusia? Kapankah firman mulai menjadi manusia? Firman mulai menjadi manusia ketika turun atas Maria. Maka dengan demikian, firman yang adalah Allah sendiri dengan daya ciptanya turun atas Maria, disertai dengan kuasanya yang maha tinggi untuk turun atas Maria dan berinkarnasi di dalam rahim Maria menjadi manusia. Dan itulah solusinya. Roh Kudus yang adalah Allah sendiri dalam kuasa daya hidupnya, firman yang adalah Allah sendiri dalam kuasa daya ciptanya, disertai dengan kuasanya yang maha tinggi, turun atas Maria, menjadikan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Ketika Maria mendengar solusi yang tidak mungkin menjadi mungkin, Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sesungguhnya aku ini dolusnya Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Dengan kata lain, aku menerima kasih karunia pada posisi menjadi ibu anak Allah yang maha tinggi, posisi menjadi ibu raja yang kekal, posisi menjadi ibu juru selamat dunia. Saudara kekasih Tuhan, jika Anda beroleh kasih karunia, Tuhan akan memberikan kepada Anda hal-hal yang luar biasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus penuh kasih karunia. Yesus penuh kasih karunia. Dari Yohanes pasal 1 ayat 14, ayat 16 dan 17. Yohanes pasal 1 ayat 14 yang mengatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Maria, penuh kasih karunia dan kebenaran, penuh kemurahan hati Tuhan, penuh pemberian yang luar biasa dari Tuhan kepada manusia. Dan ayat 16 Yohanes mengatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus penuh kasih karunia, penuh kemurahan hati Tuhan, penuh pemberian yang luar biasa, yang ajaib, yang dahsyat, yang indah, yang istimewa untuk diberikan kepada manusia. Dan Yohanes berkata, dari kepenuhannya kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dengan kata lain, dari kepenuhannya Yesus telah memberikan kita kasih karunia demi kasih karunia, pemberian yang luar biasa demi pemberian yang luar biasa. Yesus telah memberikan kita kasih karunia pengampunan dosa, telah memberikan kita kasih karunia kesembuhan dari sakit penyakit, kasih karunia dari kelepasan dari setan, kasih karunia perlindungan dari segala ancaman maut, kasih karunia dalam bentuk berkat-berkat yang kita butuhkan, kasih karunia dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan, kasih karunia dilimpahkan bagi kita. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dikatakan dalam 2 Korintus 2 Korintus pasal 8. Saya akan bacakan 2 Korintus pasal 8. Apa yang dikatakan di sana tentang
kasih karunia Tuhan. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus memberikan kita kasih karunia. Dia mengambil kemiskinan kita dan Dia memberikan kekayaannya kepada kita. Saudara kekasih Tuhan. Dan kasih karunia yang terbesar yang Yesus berikan kepada kita adalah keselamatan. Ya, seperti yang dituliskan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Saya bacakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kristus telah memberikan kita kasih karunia keselamatan lewat korbannya di kayu salib. Kita tinggal terima dengan iman. Bukan karena kita bekerja, bukan karena usaha kita. Bahkan kita hidup hari ini itu karena kasih karunia yang telah diberikan Yesus kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang punya posisi, pada posisi-posisi di mana Anda berada sekarang, itu adalah kasih karunia yang telah diberikan oleh Yesus. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang kita dipanggil jadi pelayan Tuhan, itu adalah kasih karunia yang Tuhan Yesus telah beri. Itu hal yang ketiga, Yesus penuh dengan kasih karunia. Keempat, dampak kasih karunia. Dampak kasih karunia. Setiap orang yang memperoleh kasih karunia, pasti hidupnya diberkati, pasti hidupnya dibawa kepada perkara-perkara besar. Maria seorang wanita yang sederhana, miskin, tidak terkenal, dan tinggal di kota yang kecil Nazaret. Dia orang biasa, tapi ketika dia beroleh kasih karunia dengan posisi sebagai ibu anak Allah yang maha tinggi, ibu raja yang kekal, ibu juru selamat dunia, dia diangkat kehormatan. Dalam kehormatan, dia menjadi orang yang sangat dihormati, dihargai dari generasi ke generasi. Nuh beroleh kasih karunia. Menurut catatan Kejadian pasal 6, bahwa Tuhan akan menghukum dunia waktu itu dengan air bah. Tetapi Nuh beroleh kasih karunia. Dan oleh kasih karunia itu Nuh diselamatkan dari air bah. Musa beroleh kasih karunia. Musa meminta penyertaan Tuhan dalam perjalanannya di padang gurun. Dan Tuhan berkata, Aku sendiri akan membimbing engkau, memberikan ketenteraman, dan aku membedakan engkau dari yang lain. Aku melakukan perkara-perkara besar dengan engkau karena engkau beroleh kasih karunia. Paulus beroleh kasih karunia sehingga dia diselamatkan. Dan dia berkata, aku tidak menyanyiakan kasih karunia itu, melainkan aku bekerja lebih keras dari yang lain. Tetapi bukan aku yang bekerja, melainkan oleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, siapapun Anda, ketika Anda beroleh kasih karunia, Anda pasti diselamatkan, Anda pasti diangkat, Anda pasti disertai, Anda pasti dilindungi, Anda pasti dikuatkan. Karena itu, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia. Melalui perayaan Natal, Jaringan Doa Sekota Ambon, Jaringan Doa Sekota Ambon menyampaikan kepada semua orang percaya, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia. Oleh kasih karunia, engkau akan diangkat dalam kehormatan. Oleh kasih karunia, engkau akan diselamatkan seperti Nuh. Oleh kasih karunia, engkau disertai dengan tanda-tanda heran oleh Tuhan seperti Musa. Oleh kasih karunia, engkau akan diberkati di tengah-tengah kelaparan seperti Ishak.
Oleh kasih karunia engkau akan dipelihara di tengah-tengah kelaparan yang berkepanjangan seperti Elia dan seperti janda Sarfat. Oleh kasih karunia engkau akan diberi keberhasilan. Oleh kasih karunia engkau akan diberi keberuntungan. Ada orang takut membayangkan tahun 2023, katanya tahun gelap, tahun resesi, tapi oleh kasih karunia kita akan melintasi dan menjalani tahun 2023 dengan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, dengan perlindungan Tuhan yang luar biasa, dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Engkau yang sakit, oleh kasih karunia engkau disembuhkan. Yang susah engkau dihiburkan, yang lemah engkau dikuatkan, engkau yang jatuh engkau diangkat, engkau yang rugi engkau diberi keberuntungan, engkau yang gagal diganti keberhasilan, engkau yang kekurangan diberkati. Oleh kasih karunia, karunia Tuhan demi karunia Tuhan akan diberikan kepadamu. Oleh kasih karunia, hal-hal yang belum engkau pikirkan akan diberikan kepadamu seperti yang dituliskan dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Demikian 1 Korintus 2:9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Oleh kasih karunia Anda yang mengasihi Tuhan akan diberikan Anda perkara-perkara yang Anda belum pernah pikirkan, yang Anda belum pernah inginkan, yang Anda belum pernah katakan, yang Anda belum pernah dengar. Oleh kasih karunia Anda akan mengalami. Sebab itu jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.